Baik, di sini kita akan membahas terkait manajemen perilaku organisasi. Mengenai organisasi, organisasi merupakan kesatuan yang terbentuk oleh beberapa orang yang memiliki sedikit atau semua kesamaan tentang latar belakang, identitas, harapan, dan berbagai hal lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan perilaku organisasi merupakan kajian ilmu tentang individu-individu untuk mendapatkan informasi mengenai kebiasaan, tingkah laku, cara kerja, dan berbagai dinamika dampak keterlibatan individu di dalam suatu organisasi. Perilaku organisasi menggunakan komunitas individu dengan kemampuan individu. Kemudian, keterlibatan individu di dalam suatu perilaku organisasi, yaitu komunitas individu dengan dirinya, individu dengan individu lain, individu dengan organisasi, serta individu dengan lingkungannya. Di dalam suatu organisasi, terdapat struktur organisasi di mana struktur organisasi merupakan suatu kesatuan antar individu dengan individu lainnya saling berkaitan, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan, di mana banyaknya tujuan akan memungkinkan adanya kekompakan antar individu dengan lainnya. Kemudian, di dalam suatu organisasi pasti terdapat budaya-budaya yang ada di dalamnya. Budaya organisasi tersebut merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi tersebut untuk melakukan aktivitas kerja secara tidak langsung. Setiap orang di dalam suatu organisasi tersebut mempelajari budaya yang berlaku di dalam organisasinya. Kebudayaan juga dapat dikatakan sebagai ciri khas dalam suatu organisasi. Di dalam setiap organisasi pasti mempunyai karakteristik budaya organisasi seperti inovasi, perhatian terhadap detail, orientasi pada hasil anggota, agresivitas, dan stabilitas. Pada sebuah organisasi pasti terdapat kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada seseorang. Artinya, kemampuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku individu dan juga kelompok. Kekuasaan merupakan alat. Kekuasaan memiliki mekanisme kasual dan simpel. Kekuasaan merupakan hal yang terpenting. Selanjutnya, negosiasi dan konflik. Negosiasi merupakan suatu progres komunikasi dua orang atau lebih yang memiliki tujuan berbeda dan melakukan suatu progres timbal balik yang melibatkan pertukaran sehingga mencapai kesepakatan bersama yang paling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan dilakukannya negosiasi yaitu untuk mendapatkan atau untuk memenuhi kepentingan yang telah direncanakan dan diinginkan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses negosiasi yaitu kepribadian, suasana hati, kebudayaan, dan juga gender. Terbentuknya suatu organisasi pasti terdapat konflik yang ada di dalamnya. Konflik ini merupakan suatu tindakan opini dari individu ataupun kelompok yang terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda dan tidak mau bekerjasama antara satu dengan lainnya. Sumber konflik dapat muncul akibat komunikasi. Jika komunikasi buruk, maka akan terjadi kesalahpahaman antar anggota. Struktur terdiri dari ukuran organisasi, derajat spesialis, derajat keberuntungan antar kelompok, variabel pribadi, dan karakteristik emosi seseorang.